Dengar nggak suara gua? Beneran ya. Hmm. Oke. Kemarin kan kita sampai apa dah? Terakhir tekanan hidrostatis ya. Ya, sekarang kita bahas terkait skala. Hukum Pascal. Ya, sesuai dengan namanya bahwa hukum Pascal itu ditemukan oleh ilmuwan Prancis yang namanya Blaise Pascal. Ya, jadi Blaise Pascal yang mengkonsepkan hukum Pascal. Katanya pada sebuah bejana berhubungan, hmm, pada sebuah bejana berhubungan, ya, tekanan totalnya selalu sama. Meskipun berbeda luas penampang. Ya, jadi kalau misalkan kita gambarkan, ya, pertama di sini, ya, itu bejananya saling terhubung ya, ya, dengan bejana yang di sebelahnya. Ya. Nah, jadi bejana ini nanti punya ya hubungan gitu ya, saling terhubung gitu, saling terhubung antara kedua bejana ya. Jadi di sini fluidanya sama ya, fluidanya sama di sini. Jadi di sini misalkan kita ambil bahwa ini adalah fluidanya air. Ya, kalau kalian lihat ini kan luas penampangnya beda ya. Ya, luas penampangnya beda. Yang kiri lebih besar,
yang kanan lebih kecil. Nah, ini kita beri nama luas penampang satu, ini luas penampang dua. Nah, tentunya penampang satu ini memiliki ya luas ya A1, ini memiliki luas A2. Ya. Nah, seperti biasa, kalau misalkan fluida statis seperti ini dengan permukaan yang datar, ya dia akan mendapatkan gaya, tekanan dari luar berupa tekanan atmosfer. Sama, ini juga ya berupa tekanan atmosfer, PO. Itu. Nah, kata si Pascal, ya, kata si Pascal, kalau misalkan kita berikan tekanan kepada apa namanya sebuah apa ya, ini kayak penutup ya, penutup bejana, ya, diberi tekanan, ya misalkan ini diberi tekanan sebesar P1. Nah, maka nanti tekanan ini akan terdistribusi ke bejana yang di sebelahnya. Nah, nanti besarnya tekanan P1 itu akan sama dengan ya, tekanan yang menekan A2. Itu. Nah, ini nanti P2 di sini. Gitu ya. Jadi nanti ini terdistribusi. Ya, ya tekanan P1 atau tekanan total pada penutup bejana satu terdistribusi sama besar ya, ya ke bejana 2. Jadi kalau kita buat ya nanti dia menjadi P0 ditambah dengan rho ya rho G, sorry, P0 ditambah dengan ya di sini P1 ya P0 ditambah P1 sama dengan P0 ditambah P2. Nah, P1 ya, P itu kan apa? P itu adalah tekanan pada ya penutup bejana ini. Penutup bejana ini kan zat padat ya kan. Nah, nah, tekanan pada zat padat itu adalah apa? F per A kan. Nah, jadi ini F1 per A1 sama dengan P0 ditambah dengan F2 per A2. Nah, P0 ini saling menghilangkan atau saling meniadakan. Nah, jadi bisa kita abaikan di sini. Sehingga nanti yang kita perhitungkan hanyalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sampai sini nggak masalah. Benar. Tapi kalau misalkan kita mau lebih detail, kita bisa mengubah A. A itu area atau luas. Nah, sekarang kita perhitungkan. Nah, luas daripada bejana ini, nah, itu kan silinder. Ya kan? Silinder. Ya, jadi bukan kotak ya, ini silinder karena ini tampak samping aja jadi kayak kotak. Padahal ini silinder sebenarnya. Ya, jadi A adalah luas penampang silinder. Nah, luas penampang itu kan lingkaran, berarti kan pi r kuadrat. Nah, berarti di sini nanti rumusnya berubah jadi F1 per pi R1 kuadrat sama dengan F2 per pi R2 kuadrat.
Nah, pi-nya juga bisa kita abaikan sehingga nanti menjadi ya, F1 per R1 kuadrat sama dengan ya F2 per R2 kuadrat. Atau mau diubah jadi F1 per R2, F2 R1 per R2 boleh juga. Ya. Nah, kalau kalian lihat ya gaya dorong gitu. Gaya dorong kan ini didorong ya kan, didorong ke sini. Ini juga didorong. Nah, ini juga kalau misalkan ini didorong maka nanti ya dia fluida di sini akan mendorong ininya ke arah atas. Gitu ya. Jadi ini apa F-nya didorong ke bawah ini. Nah, ini ya karena fluidanya ditekan, didorong, nah dia jadi mendorong ke atas. Jadi ini F ke atas. Nah, kalau mau diubah jadi dikelompokkan ya. Jadi F1 per F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini ini F. Ya, kalau kita lihat nah, nanti apa eh, F apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan R? Nah, kalau kita lihat F dengan A deh itu berbanding lurus atau berbanding terbalik. Hmm, kenapa terbalik? Dari mana bisa berkesimpulan bahwa F berbanding terbalik dengan R? Kalau menurut kalian semakin besar gayanya, semakin besar jari-jarinya nanti akan semakin apa tekanannya? Ya, kan kalau kita lihat ya, tekanan itu kan F per A. Berarti P sama dengan F per pi R kuadrat. Berarti F adalah P dikali pi R kuadrat. Nah, nanti berarti kan F berbanding lurus dengan R kuadrat ya. Berarti semakin besar gayanya, semakin besar jari-jarinya, maka gaya yang diberikan semakin kecil. Gitu. Karena dia sorry, semakin besar gayanya juga, sorry. Jadi berbanding lurus dengan gaya ya, bukan berbanding terbalik. Ya, makin besar jari-jarinya, maka gayanya juga makin besar. Kan berbanding lurus. Ya, kalau tekanan baru berbanding terbalik. Gitu. Itu ya. Nah, berikutnya kalau ada hukum Pascal, ya kita bahas hukum Archimedes.
Hukum Archimedes itu gimana sih Mas maksudnya? Awal mula terciptanya hukum Archimedes gimana? B masih bingung F berbanding lurus dengan R. Apakah ada analoginya? Ya, makin lebar permukaannya ya, makin luas gitu. Atau makin luas permukaannya ya berarti gampangnya adalah makin besar juga gaya yang lu butuhkan untuk mendorongnya. Udah gitu aja. Ya nggak? Masuk akal nggak? Kan P sama dengan F per A. Dari sini lu bisa tarik kesimpulan bahwa P berbanding terbalik dengan A. Berarti makin kecil luasnya, ya makin kecil luasnya, maka tekanan yang diberikan semakin besar. Tapi kalau misalkan kita ubah subjeknya jadi F, nanti kan P dikali A. F berbanding terbalik, sorry berbanding lurus dengan A. Makin luas permukaannya, maka gaya yang lu butuhkan juga akan semakin besar. Itu ya. Ya, Archimedes itu nama orang, nama ilmuwan Yunani gitu. Jadi Archimedes itu jadi Archimedes adalah jadi Archimedes keponakan ya Raja Hieron II. Ya, jadi Archimedes itu adalah keponakan dari Raja Hieron II. Nah, di kerajaannya si Hieron ini ada tradisi bahwa apa? Ya, raja yang baru dilantik atau setiap raja yang dilantik itu akan mengenakan apa? Mahkota. Nah, mahkotanya itu harus emas asli. Ya, harus emas asli. Nah, jadi si Raja Hieron ini meminta Archimedes meminta Archimedes ya melakukan eksperimen pembuktian untuk apa? Membedakan emas asli dan palsu. Ya, mahkota sih. Mahkota. Mahkota emas asli dan palsu. Jadi si raja ini minta tolong ke pandai besi. Woi, lu pandai besi gitu ya. Coba bikinin gue mahkota dari emas asli. Harus asli, nggak boleh nggak asli.
gitu ya. Nggak boleh nggak asli atau nggak boleh ada campuran. Jadi harus murni emas. Itu oke, dibuatin lah sama si pandai besinya. Nah, ketika dibuatin, si rajanya minta tolong ke ponakannya Archimedes. Nah, karena dia tak kenapa? Karena dia tahu Archimedes ini pinter MTK-nya gitu. Jadi di zaman kerajaan MTK itu benar-benar digunakan gitu. Jadi kalau ada temen lu yang bilang buat apa belajar matematika nggak kepake di kehidupan sehari-hari itu tolol ya, tolol yang sudah akut gitu ya. Ya, tololnya udah akut. Jadi karena dia udah nggak mampu otaknya buat nangkep pelajaran, jadi dia ngomong kayak gitu. Ngapain belajar gituan nggak kepake di kehidupan sehari-hari. Padahal tinggal bilang aja kalau lu nggak sanggup mikir gitu kan, tanpa harus misuh-misuh gitu. Oke, nah jadi dia minta tolong ke ponakannya, ya ponakannya untuk membuktikan asli atau palsu. Nah si Archimedes ini bingung gitu kan, gimana caranya gue tahu nih bisa bedain emas asli atau palsu. Nah suatu ketika Archimedes itu apa ya diceritakannya dia tuh lagi berendam gitu. Itu dia lagi berendam di sebuah bathtub gitu kan. Nah, pas dia lagi berendam di sebuah bathtub, nah dia melihat adanya apa reaksi air yang tumpah dari bathtub itu. Nah, air bathtub yang tumpah itu digunakanlah sama dia untuk ngebedain emas asli atau palsu berdasarkan apa? Berdasarkan banyaknya air yang tumpah. Masuk gak logikanya? Masuk ya. Jadi emas murni yang asli ya atau emas murni dengan emas yang campuran itu pasti banyaknya air yang keluar akan beda gitu. Iya. Jadi ya jadi menurut menurut Archimedes ya emas murni dengan campuran akan memiliki berat air yang tumpah yang berbeda gitu. Jadi emas murni dengan emas campuran tuh beda reaksi air yang tumpahnya. Nah, disitulah ketika dia dapet ya kan, oh ini ternyata apa? Ternyata mahkota yang dibuat sama si pandai besi ini emas palsu atau mahkota palsu emasnya, bukan palsu sih, ada campuran itu. Nah, begitu tahu raja tahu gitu ya, langsung si pandai besi ini diapain? Dipenggal kepalanya. Oke, Anda berdusta pada raja. Ini mahkota ternyata bukan emas murni, emas campuran. Akhirnya apa? Dipenggal kepalanya. Jadi jangan berbohong Anda. Ilmu pengetahuan eksakta itu nggak akan pernah bisa bohong. Gitu. Makanya dibuatkanlah emas asli yang sama. Gitu. Makanya muncullah gitu kan konsep dari hukum Archimedes bahwa apa katanya? Apa kata Archimedes? Ya, besarnya gaya angkat fluida sama besar dengan
Berat zat cair yang dipindahkan. Itu. Zaman dulu langsung dipenggal ya kalau salah. Ya iya. Ya di zaman Nabi aja kalau ada yang mencuri kan langsung dipotong tangannya. Itu kan. Kalau dia udah terbukti mencuri dia langsung dipotong tangannya. Gitu. Berzina dirajam. Itu. Tapi itu juga harus melewati proses pengadilan yang panjang gitu. Gitu. Itu ya. Gitu kan. Jadi kata Archimedes besarnya gaya angkat fluida sama besar dengan zat cair yang dipindahkan. Nah, yang akan kita pelajari di gaya Archimedes, di hukum Archimedes ini bukan pada berat zat cair yang dipindahkan, melainkan apa nih? Ternyata ketika benda dicelupkan ke dalam sebuah fluida, ada yang namanya apa? Gaya angkat. Nah, ada gaya angkat. Nah, berapa besarnya gaya angkat yang dialami oleh sebuah benda ketika dia berada di dalam sebuah fluida? Itu ya. Nah, sekarang gua gambar. Ya, gua gambar. Ya, nah ini gua gambar. Misalkan ini ada sebuah bejana berisi air. Lalu kemudian ya gua membuat sebuah benda lah. Ada benda yang bentuknya itu balok. Ya, kita ambil simpel aja bentuknya balok. Ya, jadi gua bikin balok di sini. Ya, baloknya nanti diapain? Diceburin. Nah, ya, baloknya akan diceburin. Kemana? Ya, ke dalam fluidanya. Ya, jadi ada balok diceburin ke sini. Di dalam sebuah fluida. Itu. Nah, seperti yang gua udah sampaikan kemarin, jadi apa? Ada kolom fluida di atasnya. Ya, jadi ada kolom fluida yang ya bentuknya sama kayak luas permukaan ya. Nah, sekarang di mana ada gaya yang bekerja terhadap sebuah balok ini? Di mana gayanya tuh kemana arahnya? Gitu. Ya, kemana arah gayanya? Ya. Nah, ternyata gayanya, ini baloknya sorry, baloknya itu punya profil, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, gitu. Nah, gayanya itu bekerja pertama dari atas, karena kan dia tenggelam ya kan. Sorry, dia tuh kayak melayang gitu di dalam fluida. Nah, jadi titik tekanannya pertama itu di atas, gitu kan. Nah, jadi dari atas bekerja gaya, ya, berusaha untuk menekan balok dari atas. Nah, kita beri nama F1. Nah, kemudian dari bawah juga bekerja kemana? Ya, mengangkat. Nah, kita beri nama F2.
F2. Jadi balok tuh kayak ditekan dari atas, dari bawah, dari samping juga sama ya. Cuman kan kita apa? Ketika balok ini dilepas di tengah-tengah fluida ini pasti ya dia akan bergerak vertikal gitu kan. Itu. Nah, sekarang kita anggap bahwa ada kolom fluida di atas ini dengan ketinggian ya, kolom fluidanya itu sama kayak ini ya, sama kayak besar di atas ini. Ya, jadi ya, jadi ada kolom fluida di sini. Itu. Ya, ini kolom fluidanya. Itu ya. Jadi ini tuh kolom fluida yang bentuknya kayak balok gitulah. Nah, dari atas ini, ya, dari permukaan ini, ya, ke sini, ya, ini dari sini ke sini, itu kita beri nama F1. Nah, ini titik-titiknya bikin jelek aja lah ya. Gua hapus aja lah. Kalian pasti bisa membayangkan lah kolom fluida yang dimaksud itu gimana. Ya, ini tingginya, tinggi kolomnya sebagai H1. Tuh, nah H2 itu berarti jarak dari permukaan sini ke bawah. Karena kan ada titiknya dari atas balok sama dari bawah balok kan. Nah, ini kita beri nama H2 gitu ya. Nah, kemudian ya kita breakdown. Ya, dari atas ya itu tekanannya ya, tekanan di atasnya itu adalah berapa? P1 sama dengan apa? Tekanan atmosfer yaitu PO ditambah dengan apa? Ya, ingat tekanan hidrostatisnya yaitu rho G H1, tekanan total di atasnya. Nah, kemudian di bawahnya ya, tekanan di bawahnya itu berarti P berapa? P2 sama dengan P0 tekanan atmosfer. Terus ya, nah, tekanan apa nih? Tekanan yang ini nih, tekanan hidrostatis di sini juga turut menekan bagian bawahnya. Makanya ini ditulis rho G H1. Nah, terus ditambah dengan tekanan yang di sini yang di bawahnya. Berarti kan itu bergantung pada ketinggian H2 kan? Itu. Nah, rho G H2 ya, berarti rho G H2. Nah, ini berarti P2 sama dengan P0 ditambah dengan rho G H1 ditambah dengan rho G dikali dengan, nah, H2 ini merupakan jumlah dari H1 dan T kan. T itu tinggi baloknya gitu. Berarti ini H2 itu adalah H1 ditambah dengan T gitu. Berarti P2 sama dengan PO plus rho G H1 plus rho G H1 ditambah dengan T, ya kan? Atau kalau misalkan kalian mau faktorin aja, nggak apa-apa. Tetapi kalau gue lebih nyaman begini.
Oke, nah ini udah dapat nih tekanan pada titik yang atas P1 lalu tekanan pada titik yang bawah atau P2. Nah, sekarang kalau misalkan mau kita ubah menjadi sebuah persamaan dalam bentuk gaya bisa. Karena apa? Gaya itu kan berarti apa? Gaya itu berarti tekanan dikali luas. Gitu. Berarti di sini F1 sama dengan tekanannya adalah PO plus Rho GH1 dikali A. Nah, ini P2 berarti F2 sama dengan PO ditambah Rho GH1 ditambah Rho GH1 ditambah T. Ya. Tapi kok Rho GH1-nya ada dua ya? Bentar. Rho GH1 benar. Rho GH1. Oh, sorry, gue ada kesalahan. Pantesan gue kayak kebanyakan. Sorry, sorry. Kita ulangi ya. Pada bagian bawah, ya, pada F2 ini, soal para tekanan yang di sini 2. Ya, ini berarti P2-nya itu adalah apa? Tekanan atmosfer ditambah dengan ya, ditambah dengan tekanan pada apa namanya? Tekanan pada si ini nih, si F1 ya. Dan jadinya rho GH1 plus rho GH1 ditambah dengan ya rho GHT. Rho GHT itu berarti apa? Tekanan pada di sini terhadap ketinggian ini berasal dari ketinggian ini T atau tinggi balok, ketebalan balok gitu ya. Ketebalan balok. Jadi di sini rho G T gitu ya. Nah, ini kalau difaktorin nanti bisa juga. Nah, sekarang kalau misalkan kita ubah menjadi gaya 2, F2 sama dengan ya. Nah, jadinya P2 dikali A. Nah, berarti F2 sama dengan ya, apa? PO ditambah rho GH1 ditambah rho GT dikali A. Nah, ingat A itu kan luas. Luas apa nih? Luas permukaan daripada baloknya nih. Baik itu yang di atas maupun yang di bawah. Nah, luas itu adalah apa? Luas adalah ketebalan atau tinggi dikali dengan volume, ya kan? Nah, volume dibagi tinggi gitu kan? Atau volume itu kan luas dikali tinggi. Maka untuk mencari luas berarti volume dibagi tinggi gitu. Ya, ya, gitu. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Nah, volume itu berarti panjang kali lebar kali tinggi. Nah, berarti ini tinggi ini dibagi jadinya ruas itu adalah panjang kali lebar. Berarti di sini F1 sama dengan ya P0 ditambah rho GH1 dikali panjang kali lebar. Nah, begitu juga dengan yang ini. F2 sama dengan ya ini ya, gue copy aja. Ya, dikali dengan panjang kali lebar. P dikali L. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita pakai konsep bahwa benda ketika berada di dalam air itu
mendapatkan gaya angkat ya kan berdasarkan si konsep Archimedes ini. Nah, gaya angkat itu berarti kan apa? Selisih ya, atau resultan gaya dari apa? Dari gaya yang dari atas ya dengan gaya yang dari bawah. Jadi FA ya gaya ke atas itu adalah resultan gaya dari apa? Dari F2 dengan F1 gitu. Nah, berarti ini kita pakai ya F2-nya dikurangi dengan F1-nya ini. Ya, kita tinggal kali masuk ya atau kali distributif jadinya P0 dikali PL ditambah Rho GH1 dikali PL plus Rho GT dikali PL ya. Nah, dikurangi dengan P0 dikali PL dikurangi dengan apa? Rho GH1 dikali PL. Nah, mana nih yang bisa kita hilangkan? Nah, PO dikali PL habis. Nah, Rho GH1 dikali PL juga habis. Menyisakan apa? Menyisakan Rho dikali G dikali P dikali L dikali T gitu. Nah, berarti ya, P dikali L dikali T itu rumus apa? Rumus volume kan? Nah, berarti ya ini rho dikali G dikali volume. Nah, volumenya ini kan ketika kubus ini atau balok ini ya balok ini berada di apa? Di air seluruhnya. Nah, makanya ini volumenya volume apa? Volume tercelup. Maka rumus gaya angkat itu adalah apa? Ya, massa jenis fluida ya, massa jenis fluida ya, rho F ya berarti. Rho F dikali G percepatan gravitasi dikali dengan volume benda tercelup. Gitu. Jadi ini adalah gaya angkat berarti Newton. Nah, ini adalah massa jenis fluida ya, satuannya kilogram per meter kubik. Nah, ini adalah volume benda tercelup. Gitu. Ya, kan Archimedes hidup jauh sebelum Newton. Kok bisa gaya angkat atau gaya Archimedes rumusnya sorry satuannya Newton? Kok bisa? Padahal kan dia ditemukan jauh sebelum Newton hidup. Ya, simpelnya gini. Nah, dulu Archimedes tuh cuma tahu ini. Nih, ada gaya angkat ya yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Archimedes itu cuma sebatas tahu sampai sini doang. Nah, makanya begitu muncul mekanika klasik ini bisa dibuktikan secara matematis. Itu
B tadi kenapa rumus P2 itu pakai tingginya H1 juga? Kenapa nggak langsung H2 aja? P2-nya itu ya tekanan H2. Tekanan pada bagian bawah itu bukan pakai H2. Ya, kita di sini tekanannya mengacu pada bagian atas balok terhadap bagian bawah balok. Gitu. Ya, kalau mau nyoba sendiri, nyoba aja. Sama atau enggak. Kalau ngitungnya bener, pasti hasilnya sama. Nah, di bagian ini, ya, di gaya Archimedes ini kan permasalahannya adalah apa? Enggak semua benda itu bisa melayang di dalam air. Ini kan prinsipnya melayang ya. Gitu. Jadi enggak semua benda bisa melayang di air gitu. Ada benda yang bisa tenggelam, ada benda yang bisa melayang, ada benda yang bisa terapung. Ya enggak? Jadi enggak semua benda itu bisa melayang di dalam air. Jadi bisa tenggelam, melayang, dan terapung. Kapan dia bisa tenggelam, kapan dia bisa melayang, kapan dia bisa terapung. Ya, jadi ada fase, bukan fase sih sebenarnya. Jadi ada 3 jenis gitu ya. Ya, jadi ada tiga jenis. Nah, jenis yang pertama Jenis yang pertama itu ketika bendanya itu tenggelam. Nah, ini disebutnya tenggelam. Ya. Tenggelam terjadi ketika gaya berat benda, nah itu ya tenggelam ya, tenggelam. Itu ketika gaya berat lebih besar dari gaya apung atau gaya Archimedes gitu ya. Atau kalau kita mau ini jadinya mg lebih besar dari rho fluida dikali G dikali VB. Jadinya M lebih besar dari rho F dikali VB. Nah, ini kalau tenggelam. Nah, kalau bendanya melayang seperti ini, nah ini namanya melayang. Apa yang terjadi ketika benda melayang? Gaya beratnya itu sama dengan apa? Gaya apung. Jadi M dikali G sama dengan rho F dikali G dikali VB. M sama dengan rho F dikali VB. Nah, gitu. Nah, kemudian
Ada benda yang terapung. Nah, ini namanya terapung. Ya, terapung berarti apa? Gaya angkatnya lebih gede dari gaya berat. Kalau lu mau uraikan kayak gini juga nggak masalah, sama aja. Jadi jangan pikir bahwa, oh ternyata ini beda nih sama babeh nih, wow, gue takut salah nih, enggak ya. Jadi mau diginiin juga nggak masalah. Itu. Nah, gaya angkat ini juga menjadi bukti bahwa apa? Eh, gaya angkat ini bisa dibuktikan dengan konsep apa? Kalian yang katakanlah badannya cuma selembar itu bisa ngegendong teman kalian yang PSK. Nah, PSK itu pemuda 100 kilo. Ya, jadi meskipun badan kalian cuma selembar ya, itu kalian bisa ngangkat teman kalian yang PSK tadi atau pemuda 100 kilo tadi di dalam air. Ya, misalnya kayak gua nih, yang beratnya 104 kilo. Ya, berat gue 104 kilo. Meskipun berat kalian 40 kilo, itu ketika di air, kalian bisa gendong gua gitu. Kenapa? Ya karena kalian dibantu oleh gaya angkat fluida. Itu. Berarti apa? Berarti berat seseorang di dalam fluida itu berbeda dengan berat seseorang ya ketika bukan di fluida atau di daratan gitu atau ketika di udara itu prinsip yang digunakan sama si Archimedes ya enggak. Jadi berat seseorang akan lebih ringan di dalam fluida. Ya, berat seseorang akan lebih ringan di dalam fluida karena adanya bantuan gaya angkat oleh fluida. Itu. Makanya ya ada konsep bahwa gaya angkat itu adalah selisih dari mana? Dari berat seseorang ketika berada di udara dengan berat seseorang ketika berada di fluida. Itu. Ini konsepnya. Konsep awal si Archimedes sebelum dikembangkan menjadi seperti ini. B kalau benda berongga-rongga, gaya beratnya lebih kecil dari gaya apung. Itu bisa tenggelam nggak? Ya nggak bisa. Kenapa? Benda berongga itu kan nggak ada isinya sebenarnya, iya kan? Nggak ada isinya. Jadi nanti gaya beratnya bakal lebih ringan daripada gaya angkatnya, gitu. B, udara juga fluida, cerdas. Udara juga fluida memang, ya kan? Tapi kerapatannya lebih besar mana, udara atau air? Jadi konteksnya di sini yang digunakan fluidanya itu air.
gitu. Ya, kalau gua tulis di sini air, nanti ntar lu mikirnya, oh ya udah berarti berlakunya buat air doang. Makanya di sini gua tulisnya fluida. Spesifiknya ya bisa air, bisa minyak, bisa raksa atau cairan lain ya kan. Tapi kan pas masuk ke air, ke isi air, we. Ya itu berarti lu ngomongnya jangan berongga. Lu ngomongnya jangan merongga. Kalau udah kayak gitu berarti udah nggak berlaku lagi berongga. Ya berarti apa? Kalau dia tenggelam ya berarti beratnya apa namanya lebih besar dari gaya angkatnya. Jadi kalau misalkan berongga ya lu anggapnya apa? Misalkan balon gitu kan. Balon itu kan isinya udara gitu. Nah, kalau misalkan berongga rongga udara itu lu masukkan ke dalam air ya dia bakal mengapung. Itu. Jadi kalau lu mikirnya kan keisi air ya berarti itu bukan berongga namanya. Bukan benda berongga itu benda benda yang ada isinya itu. Jadi kalau kita larutkan garam ke air dia mempengaruhi Fa atau FWB atau WB. Nah, menarik. Nah, ketika sebuah air mineral diberikan garam, massa jenisnya berubah atau enggak? Nah, itu. Nah, pertanyaan cerdas. Jadi kalau misalkan massa jenisnya berubah, berarti yang berubah ini kan, si rho F ini kan. Nah, kalau rho F berubah, maka Fa berubah nggak? Berubah. Kalau ditambahin garam, berarti massa jenisnya akan lebih tinggi. Jadi kalau massa jenis fluidanya lebih tinggi, maka gaya apungnya lebih tinggi nggak? Gaya apungnya lebih tinggi nggak? Nah, itu dia. Makanya kapal sebesar Icon of the Seas yang mungkin itu setara Gelora Bung Karno bisa mengapung di lautan. Kenapa? Karena air laut itu massa jenisnya lebih besar daripada air mineral biasa. Gitu, paham ya? Ya, bisa juga ketika lu di laut mati, badan lu tuh bisa ngapung. Kenapa? Kadar garamnya tinggi atau salinitasnya tinggi, membuat gaya angkatnya lebih tinggi, sehingga lu bisa ngapung. Kalau lu di kolam berenang, ya jangan harap lu bisa ngapung. Bisa, tapi apa? Lu harus merentangkan badan lu. Sehingga nanti gaya angkatnya terdistribusi di setiap titik di badan lu. Jadi lu bisa ngapung. Mungkin gak Beh, kalau gaya apung yang sangat tinggi, kita bisa jalan di atas air. Pertanyaan cerdas. Nah, sekarang kalau misalkan ya, misalnya kita berusaha untuk kayak Jiraya, ya, berjalan di atas air ya. Jadi bisa, lu mengumpulkan cakra di telapak kaki lu. Bisa kita ngapung, tapi lu mengumpulkan cakra di telapak kaki lu. Nah, sekarang gini, coba cari di Google berapa luas permukaan telapak kaki rata-rata manusia. Coba cari di Google. Berapa luasan telapak kaki manusia? Berapa? 25 sentimeter persegi.
25 cm persegi. Nah, sekarang coba anggaplah kita apa nih? Misalkan kita kita mengapungkan sebuah triplek yang luasnya itu katakanlah lebih besar daripada telapak kaki manusia. Katakanlah ini triplek luasnya adalah 100 cm persegi. Oh, itu kaki bayi 25 cm. Pantesan bingung gue. Kalau manusia dewasa berapa? Oke, laki-laki 650 cm persegi. Nah, anggaplah kita punya triplek itu 1000 cm persegi. Nah, ya. Sekarang kita mau mengukur yang namanya gaya angkat. Gaya angkat fluida gitu ya. Nah, kan gini, tekanan itu berbanding lurus dengan apa? Berbanding lurus dengan gaya, tapi berbanding terbalik dengan lu luas. Itu ya, berbanding dengan luas. Nah, sekarang kalau kita ubah subjeknya jadi F sama dengan P berbanding lurus dengan A gitu. Nah, karena gaya nanti berbanding lurus dengan A. Nah, sekarang kita lihat gaya berbanding lurus dengan A. Berarti kalau A-nya besar, gaya angkatnya juga besar. Gaya angkat dari fluida terhadap kalian juga besar. Nah, sekarang besaran mana telapak kaki manusia atau triplek? Triplek. Jadi kalau misalkan ini kalian naikin pun, ya, ini kalian naikin gaya angkatnya karena pengaruh dari salinitas atau kadar garam, tetap nggak bakal bisa ngapung. Karena apa? Telapak kaki kalian terlalu kecil, kecuali telapak kaki kalian itu sebesar triplek, baru bisa ngapung. Nah, sekarang mau nggak kalian punya telapak kaki yang sebesar triplek? Karena kalian punya keinginan untuk mengapung gitu. Kalau yang kena kaki gajah kemungkinan bisa, wah ini agak dark ya. Kaki gajah itu bukan berarti telapak kakinya gede. Kaki gajah itu bagian pergelangan kaki atau telapak kaki atas, ya, telapak bagian atas sama betisnya yang gede. Kocak juga nih orang. Pertanyaan bagus sih, cuman agak dark aja. Nah, kalau pakai alas kaki sebesar triplek berarti bisa ngapung nggak? Ntar dulu, semua tergantung apa? Bobot tubuh lu. Ya, bobot tubuh lu berapa? Kalau bobot tubuh lu besar ya sama aja bohong gitu. Nah, sekarang gimana kalau ada kasus gini? Nah, sekarang gue tanya ke kalian. Kalau ada benda yang berusaha untuk ditenggelamkan tapi ujung-ujungnya mengapung, ya, sorry. Kalau ada benda berusaha untuk ditenggelamkan tapi ternyata dia lebih ringan daripada gaya angkatnya, apa yang terjadi? Bendanya akan apa? Mengapung, ya enggak? Nah, ini gue mau bahas nih. Ini mungkin pernah keluar di ujian kalian gitu ya. Nah,
Jadi sekeras apapun usaha kita untuk menenggelamkan sebuah benda, kalau dia ternyata bendanya itu ringan, pasti dia ujung-ujungnya akan apa? Mengapung, ya kan? Ya, dia ujung-ujungnya akan mengapung. Nah, ketika mengapung, apa yang terjadi? Resultan gayanya berapa? Ketika mengapung, resultan gaya yang bekerja terhadap si balok berapa? Ya, saat mengapung dan setimbang resultan gayanya, gaya apung dengan gaya berat adalah berapa? Adalah nol, ya kan? Jadi saat mengapung dan setimbang resultan gaya apung dengan gaya berat sebesar berapa? Nol, gitu. Jadi ya, resultan gayanya itu nol. Nah, gaya ke atas berarti positif, gaya berat berarti negatif, gitu. Ya, jadi gaya ke atas atau FA. Nah, ini kita taruh di atas aja deh, gitu ya. Nah, ini FA. Nah, ini gaya berat atau W, gitu. Nah, berarti ini ya, rho fluida dikali G dikali volume benda tercelup sama dengan M benda dikali G. Nah, ini G-nya bisa kita abaikan, ya. Berarti rho fluida dikali volume benda tercelup sama dengan massa benda. Ya, gini ya. Nah, tapi di sini ada sebuah apa ya, kayak mungkin semacam bukan pengecualian sih. Nah, kalian harus teliti di sini. Yang membuat kalian harus teliti adalah apa? Berapa banyak ya bagian dari benda yang tercelup. Kan ada yang menghadap ke atas itu berarti yang nggak tercelup. Nah, ada yang bagian tercelupnya. Jadi berapa persennya yang tercelup, itu kan. Jadi ini volume volume tercelup V celup aja lah ya. Nah, ini V udara. Nah, volume yang menghadap udara sama dengan volume yang tercelup. Bukan sama dengan penjumlahan ya. Jadi volume total balok itu adalah volume celup ditambah dengan volume udara. Itu. Jadi gaya ke atas itu bekerja hanya pada ini nih bagian yang tercelupnya aja. Itu. Nah, contoh misalkan gini.
Ya, balok, sebuah balok, ya, sebuah balok, ya, 30%-nya terapung, ya, terapung pada, ya, pada apa? Pada sebuah fluida. Nah, jika massa balok adalah 14 gram, berapa massa jenis fluida? Oke, ada yang bisa nggak? Coba. Aduh.
Oke, berapa? Oke, coba ya kita bahas ya. Sebuah balok 30%-nya terapung pada sebuah fluida. Jika massa balok adalah 14 gram, berapa massa jenis fluida? Ya, berarti di sini volumenya kan di sini katanya 30%-nya terapung. Berarti VU itu adalah 30%-nya dari volume balok. Nah, makanya untuk menentukan volume tercelup berarti kan apa? Volume celup itu adalah selisih dari volume total dengan volume di udara. Itu berarti volume celup ya. Mungkin di sini gua ada sedikit ya nggak apa-apa deh gitu ya. Volume celup sama dengan apa? Ya, volume total dikurangi dengan 30%-nya dari volume total balok gitu ya. Berarti di sini adalah apa? 70% dari V. Nah, sekarang ya pakai konsep ini ya, raw fluida. Nah, berarti sama dengan volume fluida itu dikali dengan raw fluida, volume tercelup berarti 70% ya. 70% dari V. Massa bendanya belum kita ketahui ya. Berapa sih massa bendanya? 14 gram ya. Itu. 14 gram. Berarti kalau 14 gram itu berapa kilo sih? Tapi kalau misalkan kita mau jadiin gram juga nggak masalah sih sebenarnya. Nah, berarti di sini 14 gram gitu ya. Maka raw fluidanya itu berarti ini dikali dengan 0,7 ya. 0,7 V sama dengan 14. Nah, berarti raw fluidanya itu adalah 14 dibagi dengan 0,7 V. Berarti 140 ya. 140 dibagi 7 V. Berarti ini 20 ya. 20 per V. V itu volume total. Ya, kalau misalkan kita asumsikan volume total balok itu adalah misalnya volume total balok itu adalah ya 20 sentimeter kubik ya, kecil banget. Ah, ya udah berarti ntar 20 per ya 20. Berapa jadinya? 1. 1 gram per sentimeter kubik. Berarti bisa bisa dikatakan bahwa ya fluidanya itu air ya. Gitu. Kenapa nih? Hahnya itu hah apa? Hah bingung apa gimana? Hah bingung apa gimana? Coba coba curhat. Hahnya itu kenapa? Ini kan gue misalnya ya kan. Tadi gue sebenarnya soalnya kurang data ya kan. Harusnya ini gue spill di awal, tapi gue spill di akhir gitu.
Dikirain 70%-nya dikali ke 14 gram dulu, Be. Ya buat apa 70% dikali ke 14? Kan itu 70% itu volume. Volume yang ngapain dikali ke massa? Fisika nggak ada drilling soal, Be. Ada, tenang aja. Pasti ada. Ya, Jumat sama Minggu gitu paling. Ini berat benda terukur dalam fluida. Dibagi 20 karena V-nya 20. Ya, ya kayaknya kita juga nggak sempet ya untuk bahas gimana caranya pesawat bisa terbang gaya angkatnya karena untuk nurunin persamaannya sangat jauh sekali gitu ya. Lagi-lagi ya kita berhadapan dengan waktu gitu. Dan kalian yang memang nggak akan pernah bisa gua bawa ngebut gitu kan, kasihan juga gitu. Karena latar belakang kalian kan beda-beda. Ada yang anak SMA gitu kan. Jadi SMK sorry. Jadi paling besok ya gue udah mulai pakai soal-soal campuran gitu kan. Ya, pakai soal-soal campuran. Dan ya gimana ya, gue udah nggak bisa buat slow gitu. Jadi gue nggak bisa slow lagi ngajarnya gitu. Nggak bisa kayak tungguin be belum ngerti. Ya udah nggak bisa lagi kayak gitu. Besok kita bahas soal ya, ya udah kalau emang lu belum ngerti, mungkin satu dua pertanyaan masih gua tanggapin, sisanya ya nonton record aja. Gas be, anak SNK siap mengikuti. Oke, terima kasih. Oke, jadi besok kita udah mulai bahas soal-soal ya. Mungkin kalian juga kayak penasaran gitu kan soal UMUGM untuk bab-bab yang lain tuh gimana gitu. Ya, memang ya gimana, gue juga bingung kan. Kenyataan kadang memang berbanding terbalik dengan rencana gitu. Ditambah lagi memang fisik gue yang ya mungkin agak terbatas untuk ngajar 2 jam full gitu. Oke, teman-teman, thank you ya buat hari ini. Kita lanjut lagi nanti. Thank you banget.